Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang organ gerak manusia dan hewan. Ini merupakan part yang kedua, lanjutan dari part pertama yang videonya saya sudah upload. Sebelum saya melanjutkan membahas materinya, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-share, dan dinyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materinya. Pertama, saya akan membahas tentang alat gerak hewan dan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan kaki, sayap, sirip, atau otot perutnya. Hewan dan manusia menggunakan alat geraknya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Selain itu, alat gerak juga digunakan untuk memegang, melompat, dan berenang. Selanjutnya masih tentang alat gerak hewan dan manusia. Alat gerak terdiri atas dua macam, yaitu yang pertama, alat gerak aktif yang berupa otot. Otot disebut alat gerak aktif karena otot dapat bergerak. Sedangkan yang kedua yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak dapat bergerak. Otot dan tulang bekerja sama saat hewan atau manusia bergerak. Berikut saya sajikan tabel alat gerak hewan dan fungsinya. Nah, ini tabelnya. Hewan yang pertama yaitu ikan. Alat geraknya berupa sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. Yang kedua, amfibi. Alat geraknya berupa kaki. Fungsinya untuk berjalan, melompat, dan berenang. Yang ketiga, hewannya yaitu reptilia. Alat geraknya berupa kaki, misalnya pada buaya. Otot perut, misalnya pada ular. Dan kaki dayung, misalnya pada penyu. Fungsinya untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Yang keempat, hewannya yaitu burung. Alat geraknya berupa sayap, misalnya pada burung merpati, dan kaki, misalnya pada burung unta. Fungsinya untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Yang kelima, mamalia. Alat geraknya berupa kaki, misalnya pada kerbau, sapi, dan kuda. Yang kedua, alat geraknya berupa sirip, misalnya pada paus dan lumba-lumba. Fungsinya untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Kemudian saya akan membahas tentang hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang di dalam tubuhnya, hewan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contohnya, kelinci, kucing, paus, ayam, ular, dan katak.
Yang kedua, hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contohnya siput, semut, cacing, dan kupu-kupu. Selanjutnya tentang alat gerak pada hewan vertebrata dan invertebrata. Umumnya hewan invertebrata memiliki alat gerak yang serupa dengan hewan vertebrata. Beberapa alat gerak pada hewan vertebrata dan invertebrata antara lain: yang pertama, otot perut, misalnya pada cacing. Kedua, sayap, misalnya pada kupu-kupu dan lebah. Yang ketiga, kaki, misalnya pada ayam dan semut. Berikut saya sajikan tabel tentang perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata. Seperti ini tabelnya. Yang pertama, hewan vertebrata memiliki tulang belakang, sedangkan pada hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua, hewan vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan, sedangkan pada hewan invertebrata memiliki struktur tubuh yang masih sederhana. Yang ketiga, hewan vertebrata memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai alat pembuangan, sedangkan pada hewan invertebrata memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Yang keempat, hewan vertebrata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral, yaitu jika tubuh hewan dibelah akan menunjukkan dua sisi simetris yang sama. Sedangkan pada hewan invertebrata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral atau simetri radial, yaitu bagian tubuh dalam susunan melingkar di sekitar poros tengah. Selanjutnya kita akan membahas kelompok hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Yang pertama, hewan-hewan yang termasuk dalam vertebrata antara lain: yang A, kelompok ikan, misalnya ikan mas. Yang B, kelompok amfibi, misalnya katak. Yang C, kelompok reptilia, misalnya ular. Yang D, kelompok mamalia, misalnya kambing. Yang kedua, hewan-hewan yang termasuk dalam invertebrata antara lain: yang A, kelompok cacing, misalnya cacing tanah. Yang B, serangga, misalnya belalang. Yang C, hewan lunak, misalnya siput. Demikian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like, di share supaya video ini bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Kalau ada pertanyaan tentang video ini, ada yang belum jelas, silahkan pertanyaannya dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.